Hai semua, dalam setiap menitnya, terdapat sekitar 3.300 limbah ban diproduksi di dunia. Ban bekas awalnya merupakan ban yang dibuat dengan material yang terbaik agar mampu bertahan dalam kondisi ekstrim di jalan. Karena hal itu juga, ban bekas sangat sulit terurai dan sulit untuk didaur ulang. Tiap tahunnya sebanyak 1 miliar ban bekas dihasilkan, dan saat ini terdapat sekitar 4 miliar ban bekas yang berada di tempat penyimpanan dan tempat pembuangan akhir. Meskipun hanya berupa ban bekas, ternyata ban bekas telah menjadi industri global senilai 12 miliar US dollar atau sekitar 174 triliun rupiah. Dan menariknya di Kuwait, selama bertahun-tahun, ban bekas yang ada di Kuwait tidak pernah didaur ulang sekalipun, namun hanya ditaruh di tempat pembuangan saja. Kuwait terkenal akan kuburan ban terbesar di dunia yang berada di wilayah Sulaibiyah. Selama kurun waktu 17 tahun, pada kuburan ban tersebut terdapat lebih dari 42 juta ban bekas yang dibuang di tempat ini. Ditambah lagi peningkatan pesat terhadap penggunaan mobil di Kuwait antara 2010 hingga 2019, di mana terdapat penambahan sekitar 1 juta mobil di jalanan Kuwait. Dan saking besarnya kuburan ban di Sulaibiyah itu, dapat dilihat dari luar angkasa. Di lokasi kuburan, ban bekas yang datang akan dibuang pada lubang-lubang yang sudah digali, dan kemudian dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Tempat kuburan ban di Kuwait ini hanya berjarak 7 km dari pemukiman pinggiran kota Al-Jahra dan memiliki luas sekitar 2 juta kilometer persegi. Kuburan ban Kuwait merupakan tempat pembuangan utama ban mobil tua di Kuwait, dan adanya kuburan ban tersebut membuat warga pinggiran kota Al-Jahra sangat terganggu akibat kebakaran ban bekas yang sering terjadi di tempat itu. Antara tahun 2012 hingga tahun 2020, total terjadi 3 kebakaran besar pada kuburan ban Sulaibiyah, dan kebakaran ini disebabkan oleh panasnya suhu di Kuwait. Adanya asap hitam itu juga menyebabkan kekhawatiran tentang potensi resiko kesehatan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Setelah berbulan-bulan mencari solusi, Kuwait kemudian mengambil tindakan untuk membersihkan kuburan ban Sulaibiyah untuk selamanya. Semua ban bekas akan dipindahkan ke lokasi baru di Al-Salmi, dekat perbatasan Arab Saudi. Dan setelah kuburan bersih dari ban bekas, pemerintah Kuwait berencana untuk membangun kota pintar baru di lokasi itu. Nantinya di kota pintar ini akan terdiri dari 35.000 unit rumah baru. Kota pintar yang rencananya dibangun itu akan bernama Saud Sa'ad Al-Abdullah. Kota pintar itu mencakup 50 km persegi dan diharapkan dapat menampung untuk 400.000 orang. Untuk membangun kota pintar Saud Sa'ad Al-Abdullah akan menelan biaya sebesar 4 miliar US dollar atau setara dengan 58 triliun rupiah. Saud Sa'ad Al-Abdullah merupakan bagian dari rencana Kuwait 2035 untuk meningkatkan ekonomi Kuwait dengan mengurangi ketergantungan pada minyak sebagai satu-satunya sumber pendapatan Kuwait. Di tahun 2021, ban bekas di Sulaibiyah telah bersih karena telah dipindah ke lokasi yang baru. Dalam merelokasi ban-ban yang ada di kuburan Sulaibiyah, sebanyak 500 truk digunakan untuk melakukan 44.000 perjalanan. Di lokasi baru yaitu Al-Salmi, terdapat pabrik daur ulang yang dijalankan oleh perusahaan yang bernama EPCSO Global General Trading. Produk hasil daur ulang ban bekas itu nantinya dijual baik secara lokal maupun diekspor ke negara-negara lainnya. Pabrik daur ulang Al-Salmi memiliki kapasitas untuk mendaur ulang sekitar 3 juta ban per tahunnya. Al-Salmi kedepannya akan menjadi pusat daur ulang ban yang memiliki banyak pabrik-pabrik daur ulang di lokasi tersebut. Dan kedepannya, pemerintah Kuwait akan melarang semua berbagai jenis ban bekas untuk dibuang dan dikubur pada suatu area. Ban bekas yang akan didaur ulang itu bisa menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat. Agar menjadi paving blok karet misalnya, dalam prosesnya ban bekas yang datang ke pabrik daur ulang akan dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam mesin shredder. Setelah itu dihancurkan lagi sampai menjadi ukuran lebih kecil lagi
hingga menjadi serbuk karet. Serbuk karet lalu menuju ke vibrating screen untuk disortir. Serbuk karet yang ukurannya lebih dari 5 mm akan kembali lagi ke mesin shredder untuk dihancurkan. Sedangkan serbuk karet yang lolos screening, karet akan menuju ke conveyor yang terdapat magnetnya. Penggunaan magnet itu adalah untuk menarik pecahan-pecahan logam yang mungkin tersisa. Untuk membuat paving, serbuk karet dimasukkan ke heated mixer, lalu serbuk karet diputar dan diberi bahan pengikat. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan ditekan secara manual oleh para pekerja, nantinya akan ditekan lagi menggunakan mesin hydraulic press. Setelah itu serbuk karet akan dimasukkan ke dalam oven selama 8 jam hingga akhirnya akan menjadi paving blok karet. Ban bekas juga bisa dirubah menjadi bahan bakar, yaitu menggunakan metode pirolysis. Pirolysis adalah proses dekomposisi termal suatu bahan pada suhu tinggi tanpa adanya udara atau dengan udara terbatas. Meski cara ini dianggap sebagai cara daur ulang ban bekas paling bersih, namun tetap dalam prosesnya akan membutuhkan banyak energi. Ban bekas terbuat dari 65% senyawa hidrokarbon. Dalam kehidupan sehari-hari, hidrokarbon bisa ditemukan di bahan bakar minyak dan gas. Dan bahan itulah yang nantinya akan diproses. Proses singkatnya, ban bekas akan dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dipanaskan pada sebuah reaktor dengan temperatur 200 hingga 400 derajat Celcius. Dan agar ban bekas ini tidak lengket di dalam reaktor, maka para pekerja akan memberi magnesium pada dinding reaktornya. Ketika temperatur di dalam reaktor meningkat, ban bekas secara perlahan akan menguap melalui saluran pipa uap. Uap tersebut akan melalui kolam pendingin untuk mendinginkan suhunya, dan ketika suhunya menurun, maka uap akan berubah lagi menjadi cair. Setelah itu akan dicampur lagi dengan katalis sehingga dapat menjadi minyak sintesis. Dan harga dari minyak sintesis ini lebih murah dari bahan bakar yang dijual di pasaran. Lalu untuk material lain dari hasil daur ulang juga berupa kawat logam. Kawat logam akan diproses lagi untuk dijadikan produk yang berbeda.